Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang bermateri IT Audit. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Andi Maulana, Muhammad Rizky Ramadan, dan Nova Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari IT Audit. IT audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menemukan atau untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis audit IT. Yang pertama yaitu audit keamanan informasi atau Information Security Audit. Audit keamanan informasi adalah proses untuk mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data dan informasi perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi organisasi aman dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Dalam audit ini, beberapa area yang biasa diperiksa antara lain yang pertama yaitu perlindungan data, menilai kebijakan enkripsi dan kontrol akses terhadap data sensitif. Yang kedua yaitu kontrol akses, di mana memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Yang ketiga yaitu pemulihan bencana, yang di mana memastikan ada rencana yang tepat untuk memulihkan data jika terjadi gangguan. Dan yang terakhir yaitu keamanan perangkat keras dan perangkat lunak, mengevaluasi apakah perangkat yang digunakan aman dari potensi kerusakan atau peretasan. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu audit kepatuhan atau compliance audit. Audit kepatuhan di IT bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan praktik IT organisasi mematuhi peraturan, hukum, dan standar industri yang berlaku. Misalnya, sebuah organisasi yang menangani data pribadi harus mematuhi regulasi seperti GDPR, yaitu General Data Protection Regulation, atau HIPAA, yaitu Health Insurance Portability and Accountability Act. Dalam audit ini, auditor memeriksa apakah yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan standar, yaitu memastikan bahwa organisasi mengikuti peraturan terkait keamanan data, perlindungan privasi, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pengelolaan data pribadi, menilai apakah data pelanggan atau karyawan dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu audit internal dan dokumentasi, yang dimana memastikan bahwa ada dokumentasi dan audit internal yang memadai untuk mendukung kepatuhan. Selanjutnya, jenis audit yang terakhir yaitu audit sistem informasi atau Information System Audit, yang dimana audit sistem informasi berfokus pada evaluasi dan penilaian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan aman. Aspek yang diperiksa dalam audit sistem informasi meliputi yang pertama, yaitu keamanan sistem, menilai apakah sistem informasi cukup aman dari ancaman eksternal dan internal. Yang kedua, yaitu ketersediaan data, di mana memastikan bahwa data yang ada dapat diakses dan dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga yaitu kinerja sistem, yang dimana mengevaluasi apakah sistem informasi bekerja sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada gangguan yang merugikan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan perubahan, yang dimana memeriksa bagaimana perubahan pada sistem diterapkan dan apakah prosedur perubahan dilakukan dengan tepat. Baik, selanjutnya ada tujuan IT audit. Yang pertama ada availability atau ketersediaan informasi, yaitu apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Lalu yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan informasi, yaitu apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Lalu yang ketiga ada integrity, yaitu apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. Lalu selanjutnya ada manfaat audit IT. Dibagi menjadi dua, yang pertama adalah manfaat pada
pada saat implementasi atau pre-implementation review. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Lalu jenis yang kedua adalah manfaat setelah sistem live atau post implementation review. Yang pertama adalah institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Lalu yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan ke dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Lalu ada langkah-langkah audit IT. Yang pertama ada identifikasi dan dokumentasi. Layaknya audit umum, identifikasi dan dokumentasi adalah keharusan. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan survei maupun observasi ke lapangan sehingga audit bisa lebih objektif dan akurat. Lalu yang kedua ada tes substantif, yaitu tes substansi merupakan tes yang dijalankan untuk mengetahui isi secara lebih mendalam. Dalam tes ini ada dua tipe yang bisa dijalankan, yaitu signifikan alias ditelusuri secara lebih mendalam atau terbatas. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Setelah melakukan tes substantif tadi, audit TI bisa menjalankan evaluasi berdasarkan hasil temuan. Di tahap ini kembali dicek apakah kinerja perusahaan efektif atau tidak. Kalau efektif, berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, maka akan dilakukan tes substantif tadi. Lalu yang keempat ada penilaian mutu dan kesimpulan. Di langkah terakhir ini terlihat apakah mutunya terjamin atau tidak. Jelas, audit IT bukanlah tindakan yang bisa dilakukan secara asal dan instan. Ketelitian auditor menjadi ujung tombaknya. Selain itu, tentu saja tujuan dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara konsekuen. Lalu yang selanjutnya ada peran auditor IT. Auditor IT memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi berjalan dengan baik, aman, dan mendukung tujuan bisnis. Peran ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional organisasi serta untuk menjaga integritas, keamanan, dan efisiensi sistem IT. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran auditor IT. Yang pertama ada menilai keamanan sistem IT, yaitu auditor IT menilai tingkat keamanan sistem IT organisasi untuk melindungi data dan mencegah ancaman seperti peretasan atau kebocoran data. Mereka memastikan bahwa kontrol keamanan yang ada efektif dan sesuai dengan standar industri. Lalu yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Auditor IT memastikan bahwa organisasi memenuhi regulasi dan standar yang berlaku seperti GDPR atau ISO 27001. Hal ini untuk menghindari pelanggaran hukum yang bisa berdampak pada organisasi. Oke, selanjutnya yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengelola resiko IT. Auditor IT mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi, seperti kegagalan, sistem, atau ancaman keamanan. Mereka memberikan rekomendasi untuk memitigasi risiko ini agar operasi organisasi tetap berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Auditor IT memberikan rekomendasi berdasarkan temuan audit untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan, seperti meningkatkan kontrol keamanan atau memperbaiki kinerja sistem TI. Rekomendasi ini membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem IT mereka, sehingga dapat lebih mendukung tujuan bisnis dan operasional. Selanjutnya ada risiko audit IT. Risiko dalam audit IT merujuk pada kemungkinan adanya kesalahan
atau masalah dalam evaluasi terhadap sistem, proses, atau kontrol TI yang digunakan oleh organisasi. Audit IT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko ini agar organisasi dapat mengelola teknologi secara lebih efektif dan aman. Berikut beberapa jenis risiko yang dapat muncul dalam audit IT. Yang pertama ada risiko keamanan atau security risk. Risiko keamanan mencakup ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data serta sistem TI. Ini dapat berasal dari serangan eksternal seperti peretasan, malware, ataupun kebocoran data maupun ancaman internal seperti penyalahgunaan akses oleh karyawan. Uh, hal ini dapat dikelola hal risiko ini dapat dikelola dengan cara auditor IT menilai dan memastikan kontrol keamanan yang ada, seperti penggunaan enkripsi, pengelolaan akses yang ketat, serta pemantauan dan pencatatan aktivitas sistem untuk mendeteksi potensi ancaman ataupun insiden. Yang kedua yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan berkaitan dengan kegagalan dalam mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti regulasi perlindungan data misalnya GDPR, ataupun standar industri misalnya ISO 27001. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, sanksi hukum, ataupun kerusakan reputasi. Pengelolaan risiko ini dapat dengan cara yaitu auditor IT memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi yang berlaku dengan memverifikasi dokumentasi kepatuhan serta memastikan prosedur pelaporan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional mencakup potensi gangguan terhadap proses bisnis yang disebabkan oleh kegagalan sistem TI, kesalahan manusia, ataupun kurangnya efisiensi dalam pengelolaan TI. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis. Auditor IT mengevaluasi kebijakan dan prosedur operasional, termasuk pengelolaan, perubahan, pencadangan data ataupun backup, serta kesiapan dalam menghadapi bencana atau disaster recovery untuk memastikan kontinuitas operasional organisasi. Lalu yang terakhir, kesimpulan materi untuk perkuliahan hari ini, yaitu audit IT adalah proses untuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas serta keamanan sistem IT dalam mendukung tujuan bisnis. Tujuan utama audit IT adalah meningkatkan pengelolaan TI, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Manfaatnya termasuk peningkatan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan. Audit dilakukan melalui langkah-langkah seperti perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan temuan, dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan. Risiko yang ada seperti risiko keamanan, kepatuhan, dan operasional perlu dikelola dengan baik oleh auditor IT yang berperan dalam mengidentifikasi serta mengurangi potensi ancaman. Jenis audit IT yang berbeda juga seperti audit keamanan dan kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem TI. Dengan demikian, audit IT berfungsi untuk memastikan bahwa IT dapat mendukung kelancaran operasional dan juga kesuksesan jangka panjang organisasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.